Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Syafa. Di sini saya akan presentasikan mengenai peran tokoh nasional dalam mempertahankan Indonesia. Yang pertama ada Bung Karno. Insinyur Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia putra dari pasangan Raden Sukemi dan Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai, bangsawan Bali yang merupakan keponakan Raja Sisingamangaraja terakhir. Riwayat pendidikannya dimulai dari ELSN di Mojokerto, kemudian HBS di Surabaya, dan kuliah pada THS yang sekarang menjadi ITB hingga pada tahun 1925 ia memperoleh gelar insinyur. Ketika kuliah di HBS Surabaya, ia mengikuti organisasi Jong Java atau Pemuda Jawa. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan banyak hal lainnya yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Adapun sumbangan terbesar Insinyur Soekarno pada BPUPKI adalah gagasan pemikirannya tentang dasar negara yang disebut Pancasila. Lalu sumbangan terbesar Insinyur Soekarno berikutnya adalah ketika bersama dengan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno secara aklamasi terpilih pula sebagai Presiden RI pertama yang diembannya hingga tahun 1967. Insinyur Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970, dimakamkan di Kota Blitar, Jawa Timur. Pemerintahan RI telah menganugerahkannya gelar kepada Insinyur Soekarno sebagai pahlawan proklamasi. Yang kedua ada Bung Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta memiliki nama asli Muhammad Attar. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia merupakan putra dari Haji Muhammad Jamil. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar Belanda atau ALS di Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan ke M. Mulo di Padang, lalu ia melanjutkan pendidikannya di Prince Hendrik School atau Sekolah Dagang Menengah di Jakarta. Tahun 1921, Hatta mendapat beasiswa untuk belajar di Sekolah Tinggi Dagang di Rotterdam, negara Belanda, kemudian lulus tahun 1932. Kemudian, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ia ditunjuk sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden terpilih Insinyur Soekarno. Ia juga pernah menduduki jabatan Perdana Menteri pertama RI merangkap Menteri Pertahanan. Namun pada tanggal 1 Desember 1956, ia tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Ia pun menjadi aktif pada bidang ekonomi dengan menyalurkan ide tentang perkoperasian Indonesia. Ia menjadi dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintahan RI akhirnya menganugerahkan gelar sebagai pahlawan proklamator. Yang ketiga ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ia adalah anak dari Muhammad Rasad yang merupakan jaksa penuntut umum ternama yang menjadi penasihat Sultan Delhi. Pendidikan formalnya diawali dari kota Medan sampai ia tamat mulo atau setingkat SMP. Pada tahun 1929, Sultan Syahrir berangkat ke negeri Belanda guna melanjutkan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Leiden. Kemudian pada tahun 1931 ia kembali ke Indonesia. Lalu ketika Indonesia telah merdeka pada bulan November 1945, ia menduduki kursi Perdana Menteri dan sekaligus memimpin kabinet parlementer. Ia juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 November 1945. Ia juga mendirikan Partai Rakyat Sosialis atau PARAS. Keempat ada Syafruddin Prawinegara. Syafruddin Prawinegara lahir di Banten 26 Februari 1911. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. PDRI didirikan ketika pemerintahan
Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat agresi militer Belanda II. Tanggal 19 Desember 1948, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Wakil Perdana Menteri pada awal kemerdekaan. Kemudian pada saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka tahun 1948, beliau ditunjuk menjadi Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Yang kelima ada Letnan Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai. Letnan Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Januari 1917. Ia adalah seorang pahlawan kemerdekaan dari Kabupaten Bandung, Bali. Pada masa Jepang, beliau aktif dalam gerakan bawah tanah melawan Jepang. Setelah merdeka, beliau menjadi Komandan Tentara Republik di Denpasar. Selanjutnya, beliau memimpin pasukan Ciung Wanara melawan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Morgorana. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margarana berarti pertempuran di Marga. Marga adalah ibu kota kecamatan di Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam pertempuran tersebut, ia gugur bersama 1.372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil atau DPRI-SK. Tanggal 20 November 1946, kemudian mereka dimakamkan di Candi Marga, Tabanan. Pemerintah Indonesia menganugerahkan bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI atau Anumerta atas jasa-jasanya. Namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Yang keenam ada Mr. Muhammad Roem. Mr. Muhammad Roem lahir di Parakan, Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 1908. Ia menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Beliau aktif di berbagai organisasi seperti JIB dan Serikat Islam. Pada awal kemerdekaan, beliau juga merupakan anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati pada tahun 1946 dan perundingan Renville pada tahun 1948. Mr. Muhammad Roem juga dikenal sebagai pemimpin delegasi RI dalam perundingan Roem-Royan pada tahun 1949. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan Roem-Royan yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Selanjutnya, Mr. Muhammad Roem menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada 16 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang ketujuh ada Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9. Nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9 adalah Doro Jatun. Ia lahir pada tanggal 12 April 1912. Sejak kecil ia hidup di lingkungan keraton. Beliau pernah menuntut ilmu di negeri Belanda. Pada waktu Indonesia merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwana IX spontan mengakui kedaulatan RI. Yogyakarta dinyatakan sebagai bagian RI pada waktu terjadi agresi militer Belanda II. Sri Sultan Hamengkubuwana IX benar-benar menjadi benteng terakhir nasib RI. Kemudian akhirnya tercapai pengakuan kedaulatan. Sri Sultan Hamengkubuwana IX juga mewakili Indonesia untuk menerima pangkuan kedaulatan dari Belanda di Jakarta. Yang kedelapan ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau aktif di pasukan PETA atau Pembela Tanah Air. Pada awal kemerdekaan, Sudirman pernah menjadi Panglima BKR Divisi Banyumas. Namanya makin menonjol pada waktu memimpin pasukan untuk mengusir sekutu dari Ambarawa. Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman memimpin pasukannya bergerilya melawan Belanda. Hal itu disebabkan pada waktu itu Jenderal Sudirman menjabat sebagai Panglima Besar. 9 ada Bung Tomo. Bung Tomo lahir di Surabaya pada tahun 1920 dan mempunyai nama asli Sutomo. Gerak perjuangan Bung Tomo lebih banyak dihabiskan di Surabaya. Pada masa penjajahan Jepang, Bung Tomo aktif sebagai wartawan domel. Bahkan Bung Tomo mendirikan kantor berita Indonesia yang kelak dilebur menjadi kantor berita antara cabang Surabaya tahun 1945. Pada masa Perang Kemerdekaan, Bung Tomo mendirikan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI dalam pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Ia sangat berperan penting terutama dalam menggelorakan semangat juang rakyat Surabaya. 10 ada Muhammad Nasir. Muhammad Nasir yang kemudian bergelar Datuk Sinaro Panjang dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1908 di Kampung Alahan, Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Ia pernah menduduki beberapa jabatan publik antara lain sebagai anggota Badan Pekerja KNIP pada tahun 1945 sampai 1949, Menteri Penerangan pada Kabinet Syahril I, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta pada tahun 1946 sampai 1949. Kemudian Ketua Masyumi, kemudian Perdana Menteri, kemudian anggota Konstituante, kemudian sebagai anggota Badan Pemerintahan Royalisioner Republik Indonesia. Kemudian ia meninggal pada tanggal 6 Februari 1993 di Jakarta dengan usia 85 tahun dan dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Presiden RI memberikan penghargaan dengan mengangkat ia sebagai pahlawan nasional. 11. Ada Ahan Nasution. Ahan Nasution dilahirkan di Desa Utapungut, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Setelah lulus dari sekolah pada tahun 1932, Nasution menerima beasiswa untuk belajar mengajar di Bukit Tinggi. Pada tahun 1935, Nasution pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi selama 3 tahun. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada bulan Mei 1946, ia diangkat Panglima Regional Divisi Siliwangi yang memelihara keamanan Jawa Barat. Pada tahun 1948, Nasution naik ke posisi Wakil Panglima TKR. Kemudian setelah pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, PDRI membangkitkan kekuasaan kepada Soekarno dan Hatta, dan Nasution kembali ke posisinya sebagai Wakil Panglima Sudirman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.